kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 1. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 3 ada di halaman 1 sampai dengan 10 anak-anak. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Perlu anak-anak ketahui, karena cuaca ini keadaan udara pada satu tempat dan waktu tertentu, maka di suatu daerah bisa suatu tempat itu hujan, tempat yang lain tidak hujan. Tampak pada gambar tayangan perakiraan cuaca Indonesia. Perlu anak-anak ketahui, cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG yang berpusat di Jakarta. BMKG bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi. Materi pembelajaran 1 anak-anak, ayo membaca. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Tampak pada gambar di sini anak-anak, Udin dan Beni sedang bermain bola di lapangan, dan di sini tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari, cuaca terasa sangat panas. Sore hari, cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Ayo mengamati anak-anak. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Di gambar yang pertama tampak di sini mendung anak-anak, awan hitam, berarti di sini cuacanya adalah cuaca mendung. Baik, di gambar kedua di sini tampak matahari bersinar terang. Ini adalah cuaca cerah. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Di sini tampak seorang gadis yang sedang memakai payung karena cuacanya sedang hujan. Berarti ini adalah cuaca hujan anak-anak. Lanjut ke gambar keempat di sini. Tampak matahari terbit di balik gunung. Berarti ini pagi hari anak-anak.
dan tampak seorang anak laki-laki yang memakai jaket. Berarti ini cuacanya adalah cuaca dingin pada waktu pagi hari anak-anak ini. Lanjut, di sini di gambar kelima tampak awan di sini, tampak awan di langit di sini. Berarti cuacanya adalah berawan. Lanjut ke materi Ayu menulis anak-anak. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik. Malam hari cerah, ini simbolnya anak-anak. Selanjutnya ini adalah simbol hujan. Yang ketiga adalah simbol mendung. Yang keempat adalah simbol cerah. Dan yang kelima adalah simbol berawan. Amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini. Gunakan simbol cuaca. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Di sini dalam tabel ada waktu siang dan malam, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di sini Ibu memberi contoh karena kondisi cuaca tiap daerah berbeda. Jadi ini nanti harus sesuai pengamatan anak-anak masing-masing. Baik, Ibu mulai dari hari Senin, siang hari anak-anak. Ini contohnya saja, cuacanya cerah. Selanjutnya, untuk malam hari, cuacanya juga cerah anak-anak. Ibu lanjut ke hari Selasa, siang hari. Di sini cuacanya berawan. Selanjutnya, untuk malam harinya, cuacanya cerah. Lanjut ke hari Rabu anak-anak. Di sini hari Rabu, siang harinya cerah. Selanjutnya, malam harinya juga cerah. Lanjut ke hari Kamis anak-anak. Hari Kamis, siang harinya cuaca berawan. Selanjutnya, malam harinya cuaca hujan. Ke hari Jumat anak-anak. Di sini siang harinya cuaca cerah. Selanjutnya, malam harinya cuaca hujan. Ini contoh saja. Sekarang kita amati pada tabel mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk siang dan malam, yang paling banyak di sini adalah cuaca cerah anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Kalau sesuai tabel di sini, jawabannya adalah cuaca cerah. Ibu tulis di sini, cuaca cerah. Tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Anak-anak boleh memberikan informasi yang lain, tidak harus sama dengan Ibu. Yang pertama adalah cuaca cerah. Cuaca cerah merupakan cuaca yang paling sering kita alami. Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari tidak tertutup awan dan udaranya terasa hangat. Lanjut ke cuaca kedua anak-anak, yaitu cuaca berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Akibatnya, pancaran sinar matahari ke bumi terhalang. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Lanjut kita ke cuaca hujan anak-anak. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan naik ke atas dan membentuk awan. Makin ke atas, suhu uap air menjadi makin rendah. Pada suhu tertentu, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan berubah menjadi tetes-tetes air. Makin lama, tetes-tetes air itu makin berat dan akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Ayo berlatih anak-anak.
Tampak di sini keluarga Udin sedang berkumpul di ruang keluarga. Mereka sedang menonton televisi, anak-anak. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Tampak di sini Ibu Udin sedang memotong kue, anak-anak. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Jadi nama lain dari 1/2 adalah 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Nih, istilah lain untuk 1/4 adalah 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Ayo berlatih, anak-anak. Ibu mulai dari materi A, mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Ini tampak pada kue di gambar A di sini. Kue 1 dibagi menjadi 2 sama besar atau dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian ini disebut dengan setengah. Lanjut ke gambar B. Di sini 1 potong kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 1 potong ini, anak-anak, ini disebut dengan 1/4. Ibu mulai dari kue A, anak-anak. Di sini 1 dibagi 2 bagian yang sama. Ini 1 kue A di sini dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Tiap bagian ini disebut setengah atau 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian. Yang diarsir yang sebelah kanan, anak-anak, nilainya 1/2 atau 1/2. Yang diarsir di sini adalah 1/2. Lambang pecahan 1/2 atau setengah atau 1/2 adalah 1/2. Ini 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Jadi perlu anak-anak ingat kalau yang di atas ini disebut dengan pembilang, di sini pembilang, yang atas pembilang, dan yang bawah ini disebut dengan penyebut. Lanjut ke kue B. 1 kue dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian. 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Ibu ingatkan kembali, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Mulai soal nomor 1, anak-anak. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Tampak di sini kalau utuh di sini, anak-anak. Ini 1 pizza utuh dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Selanjutnya diambil 1. Diambil 1 bagian. Berarti yang sudah dimakan ini adalah 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Berarti ini adalah 1/4 yang sudah dimakan. Lanjut sekarang ke soal kedua.
Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel yang dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Karena anaknya ada 3, ada Siti, Lani, dan Dayu, maka satu apel ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Ini lambangnya, karena ini satu bagian saja, itu disebut satu bagian dari 3 bagian, itu disebut dengan 1/3. Lanjut ke soal nomor 3, anak-anak. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Baik, Ibu bahas anak-anak. Di sini rotinya tadi ada 1 dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Yang ditanyakan adalah setiap anggota anak-anak, berarti karena 4, setiap orang mendapat 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Ini disebut dengan pecahan 1/4. Lanjut ke soal nomor 4, anak-anak. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian? Karena di sini 1 jeruk dibagi menjadi 2 bagian yang sama untuk Benny dan Edo, maka agar bagiannya sama, ini mendapat berapa bagian satu anak? Yaitu mendapat 1/2 bagian. Lanjut ke soal kelima, anak-anak. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Benny. Berapa bagian kuekah yang didapatkan setiap teman? Baik, di sini 1 kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Ini untuk 1 anak, setiap teman jelas mendapat 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Ini disebut dengan pecahan 1/4. Lanjut, di sini soalnya nomor 7, tapi yang tepat di sini soal nomor 6, anak-anak, setelah 5. Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Yang ditanyakan untuk setiap orang, anak-anak. Ini martabak 1 dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Kalau setiap orang mendapat 1 bagian dari 8 bagian yang sama, itu disebut pecahan 1/8. Ini tadi 1/4, anak-anak. Ayo bernyanyi. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati senang. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Baik, anak-anak, di sini sudah ada teks lagu Ambilkan Bulan Bu. Perlu anak-anak ketahui, lagu ini adalah ciptaan A.T. Mahmud. Ibu akan mencoba menyanyikan, nanti anak-anak harus menyanyikan sendiri lebih bagus dari ibu. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan bendera
sampai ke bintang, ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.